Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, marilah kita sebelum bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Allah sumber kasih setia yang senantiasa menyertai kehidupan kami mengucap syukur karena Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama untuk beribadah dan merenungkan sabda-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami terima dan juga menjadi laku dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami memancarkan terang kasih Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan buka bersama-sama Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 1-9, dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sehat sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masih ada di rumah. Memang wabah corona masih memaksa kita untuk beribadah dari rumah. Kita sudah 3 bulan tidak beribadah di gedung gereja, dan tentu perasaan rindu sudah sangat memuncak. Apalagi pemerintah juga telah melonggarkan aturan PSBB dengan memperbolehkan rumah ibadah kembali dibuka. Akan tetapi menurut Pendeta Yoas, salah seorang dosen di STFT Jakarta, dalam webinar yang pernah saya ikuti, beliau mengatakan bahwa saat ini kita tidak sekedar membuka kembali atau reopening gedung gereja, melainkan kita perlu melakukan penataan kembali atau reshaping pelayanan gereja.
Sebabnya virus corona yang masih berkeliaran di sekitar kita ini sesungguhnya menuntut kita untuk memberlakukan cara-cara hidup sehat yang baru. Ibadah yang punya tujuan untuk memelihara iman dan kehidupan, jangan sampai malah mempercepat penyebaran virus corona ketika kita berada di satu ruangan gedung gereja. Oleh karenanya, kita perlu menata diri agar berdisiplin, memastikan dalam keadaan sehat saat akan keluar rumah, menggunakan masker dan juga membawa hand sanitizer. Sepertinya ini sudah menjadi bawaan wajib kita. Begitupun ketika kita nanti akan melakukan ibadah kembali di gedung gereja, saat ini kita sedang menata ruang ibadah agar sesuai dengan standar protokol kesehatan. Dan terutama juga kita terus berdoa supaya angka kasus positif corona bisa semakin berkurang, sehingga dalam waktu dekat kita dapat kembali beribadah di gedung gereja. Selama 3 bulan kita beribadah di rumah kita masing-masing. Bagaimana pengalaman Bapak, Ibu, Saudara semua? Apakah selama 3 bulan ini kita mengalami pertumbuhan di dalam iman atau malah mengalami kemerosotan? Saya menanyakan hal ini sebab tema kita minggu ini adalah firman Allah berbuah dalam hidupku. Kalau iman kita tidak mengalami pertumbuhan, apalagi di selama 3 bulan kita ada di dalam masa pandemi ini, bagaimana mungkin kita bisa menghasilkan buah yang dapat dirasakan oleh sesama? Oleh karenanya hari ini kita diajak untuk memeriksa diri kita melalui perumpamaan seorang penabur yang tentu tidak asing lagi bagi kita. Kalau kita perhatikan perumpamaan Tuhan Yesus ini, ada beberapa faktor yang saling mendukung untuk membuat benih dapat bertumbuh dengan baik. Seperti pengawasan agar benih tidak dimakan burung-burung, kecukupan air demi menjaga tanah dari kekeringan, keadaan lingkungan di sekitar benih, dan ketekunan untuk menggemburkan tanah. Ketika salah satunya tidak mendukung, maka benih dapat dipastikan tidak bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Hal inilah yang terlihat dari 4 kasus dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Kasus pertama soal pengawasan. Benih yang ditabur di pinggir jalan mengartikan bahwa sang penabur memang menaburi seluruh tanah garapannya, jadi tidak pilih-pilih. Ternyata benih yang ada di pinggir jalan dimakan oleh burung-burung. Tanpa ada pengawasan, benih menjadi hilang. Tanpa ada pengawasan, firman yang kita terima tidak akan mengendap di dalam batin. Oleh karenanya, kita butuh orang lain untuk membantu mengerti firman Tuhan. Kita butuh orang lain untuk mengingatkan agar selalu waspada menghalau si jahat, sehingga benih firman itu tidak dicuri. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua tentang kecukupan air demi menjaga tanah dari kekeringan. Sang penabur memang menaburi seluruh tanah garapannya tanpa pilih-pilih. Tanah berbatu-batu juga turut ditaburi benih. Memang akan butuh usaha ekstra untuk membuat tanah berbatu menjadi gembur. Tetapi rupanya sang penabur sudah bertekad untuk melakukannya. Sayangnya, betapapun kerasnya usaha sang penabur, benih itu hanya tumbuh sekejap saja. Akarnya tidak menancap dengan kuat, sehingga sari-sari makanan yang diperoleh sangatlah terbatas. Begitupun dengan kehidupan orang percaya yang tidak sungguh berakar pada Yesus. Ia hanya sekedar percaya, tetapi
tidak melakukan apa yang dipercayainya. Ia tidak menjadikan teladan Yesus sebagai inspirasi untuk melakukan perubahan dalam hidupnya. Akibatnya, orang seperti ini mudah tercerabut dan mati. Kasus ketiga, mengenai keadaan di sekitar benih. Sebelum ditaburi oleh benih, tentu tanah sudah disiapkan terlebih dahulu, sudah dibersihkan. Tetapi masalahnya, pertumbuhan semak duri memang begitu cepat. Baru sebentar dibersihkan, sudah tumbuh semak duri yang menghalangi pertumbuhan benih, menghimpitnya hingga mati. Lingkungan memang bisa mempengaruhi kehidupan orang percaya. Godaan akan kekuasaan dan kekayaan memang dapat mengubah orientasi kehidupan kita. Tidak sedikit orang percaya yang tadinya hidup benar berubah jadi orang yang menghalalkan segala macam cara demi memperoleh kekuasaan dan kekayaan. Suap menyuap, tipu menipu, kong kali kong dilakukan dengan dalih, ya kalau nggak begini mana bisa maju, yang lain juga begitu kok. Atau korupsi dilakukan dengan dalih, kalau nggak begini mana bisa kaya, dosanya ditanggung bareng-bareng kok dengan teman-teman sekantor. Bapak Ibu saudara sekalian Tuhan, hati-hatilah dengan lingkungan di sekitar yang kadang pengaruhnya tidak kita sadari dan bisa saja membawa kita pada pengaruh-pengaruh yang buruk. Kasus keempat, tentang ketekunan untuk menggemburkan tanah. Benih yang sudah ditabur tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Perlu dirawat dengan cara memberikan pupuk. Tidak hanya sekali dua kali, melainkan berkali-kali. Tindakan menggemburkan tanah membuat benih mendapatkan nutrisi yang baik untuk pertumbuhannya. Mirip dengan kehidupan beriman yang juga perlu dirawat dalam ketekunan. Firman yang sudah kita terima itu dimengerti dan dilakukan secara terus-menerus tanpa jemu. Penuh tantangan, iya. Tapi dalam kesungguhan untuk merawat firman, kita mampu memperjuangkannya dan akhirnya bisa menghasilkan buah yang baik. Bapak Ibu saudara sekalian Tuhan, kita sudah 3 bulan melakukan ibadah dengan cara yang baru. Tidak di gedung gereja, melainkan di rumah masing-masing. Tidak menyaksikan para majelis melayani ibadah, tetapi setiap kita menjadi pelayan ibadah di keluarga kita masing-masing. Perubahan model ibadah dengan cara yang baru ini mungkin terasa sangat berbeda, serba canggung dan bikin bingung. Akan tetapi alasan dibalik semua perasaan ganjil itu, model ibadah keluarga yang kita rancang ini memang harapannya supaya dalam peribadahan minggu kita bisa tetap merasakan interaksi dan persekutuan minimal dengan anggota keluarga kita. Bukan sekedar menonton atau berinteraksi dengan layar HP, tablet atau TV. Tetapi kita bisa berinteraksi bersama keluarga, bisa saling mengingatkan untuk menghalau si jahat, bisa berjuang bersama dalam meneladani Kristus, sehingga terbangun lingkungan keluarga yang memungkinkan setiap kita untuk mengalami pertumbuhan secara terus-menerus, secara kontinu, dan akhirnya kita bisa menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Firman Allah yang sudah ada dalam diri kita, mari kita rawat dalam ketekunan sehingga terus menghasilkan buah yang manis. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah atas firman yang sudah Engkau berikan kepada kami. Firman yang menyelamatkan kami. Dan sekarang menjadi tugas tanggung jawab kami
untuk merawat benih firman itu supaya dapat terus bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Berikan kami ketekunan, kedisiplinan untuk dapat merawat firman yang sudah Tuhan berikan ini. Beri kami ketaatan dan kesetiaan sehingga kami mampu menanggung setiap konsekuensinya. Kami tidak mudah tergoda dengan kekuasaan dan kekayaan, tetapi kami selalu tertuju kepadamu. Di dalam Sang Kristus kami menyerahkan kehidupan kami, dan hanya melalui doa yang telah diajarkan oleh Sang Kristus kami bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian, oleh karena itu dipersilahkan. Adapun Allah, jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidup.
Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Marilah kita bersama-sama dengan seluruh umat Allah di sepanjang sejarah penyelamatan Allah, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Firman Allah yang sudah ada dalam diri kita, mari kita pelihara supaya dapat terus berbuah. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.